Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullahu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yushollu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Tema ceramah kita kali ini adalah tauhid membebaskan syirik dari tauhid membebaskan manusia dari syirik. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Al-Quran sangat sedikit memuat tentang orang yang tidak mengakui adanya Tuhan atau ateis. Al-Quran justru paling banyak menyebutkan orang yang mengakui syirik atau banyak Tuhan dan kafir atau ingkar. Namun pada akhirnya yang anti adanya Tuhan dan kafir jatuh ke dalam pandangan hidup syirik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Jathiyah ayat 23 yang artinya, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan bahwa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Quran surah Al-Jathiyah surat ke-45 ayat 23. Mereka hanya percaya bahwa hanya waktu yang dapat menghancurkan dan atau membinasakan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Quran surat Al-Jathiyah surat 45 ayat 24. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Sejarah panjang syirik dan anti Tuhan, ateis atau dahriyin telah membuktikan kehancuran paham mereka atas tauhid atau senantiasa paganisme atau penyembah berhala. Syirik dihancurkan oleh para pembawa panji tauhid. Bukankah Namrus dihancurkan di tangan Ibrahim? Bukankah Jalut hancur di tangan Daud? Bukankah Fir'aun hancur di tangan Musa? Bukankah Abu Jahal hancur di tangan Nabi Muhammad SAW? Kita telah lihat di bumi Eropa ada Nietzsche dengan paham menjadi manusia super kalau telah membunuh keyakinan akan adanya Tuhan, atau Karl Marx dengan pahamnya bahwa agama itu candu masyarakat
yang harus dimusnahkan karena dianggap akan menghambat kemajuan zaman manusia. Di bumi Asia dulu ada paham komunisme Rusia yang menentang adanya agama, tetapi pada akhirnya jatuh dalam penyembahan kepada pemimpin besar mereka, seperti pengkultusan kepada Lenin dan Stalin dan lain sebagainya. Sedangkan Muhammad Iqbal, sastrawan dan ulama Pakistan, membawa panji tauhid mengatakan sebaliknya. Manusia super adalah manusia menghidupkan Tuhan Allah dalam dirinya. Kata yang tepat kita ambil ialah tidak ada manusia yang tidak bertuhan. Namun agar kita tidak terjerumus kepada kekufuran dan syirik, kita perlu memiliki dasar kepercayaan yang benar. Dasar kepercayaan itu adalah dengan menggenggam erat-erat tauhid di dalam sanubari kita. Bunyi kalimat tauhid yang kita yakini itu adalah La ilaha illallah, atau tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dalam kaidahnya kata la atau tidak sebagai nafi atau meniadakan. Sedangkan kata illa atau kecuali sebagai isbat atau mengkukuhkan. Ini untuk menyatakan kalau syirik itu berarti semula makhluk tidak sama dengan Allah, tetapi berakhir dengan menyamakan makhluk dengan Allah. Sebaliknya tauhid sebagai lawan syirik menyatakan kalau makhluk itu berawal dan berakhir tidak akan pernah sama dengan Allah sang pencipta. Syirik menyamakan makhluk dengan Khalik, menyamakan ciptaan dengan pencipta, menyamakan alam dengan Allah. Sebaliknya tauhid meniadakan persamaan antara alam dengan Allah. Dengan demikian, dalam hal ibadah pun kita para pemegang panji tauhid meyakini apa yang Allah telah perintahkan secara jelas. Seperti ibadah sholat, maka kita tidak boleh memberikan penambahan seperti sholat subuh 2 rakaat ditambah menjadi 3 rakaat. Kalau ada orang yang menambah sholat demikian, kemudian kita menanyakan kepadanya, apakah Anda ikhlas melakukan penambahan rakaat sholat subuh menjadi 3 rakaat? Kemudian ia menjawab tegas, saya melakukan dengan ikhlas. Maka keikhlasannya adalah keikhlasan yang tanpa dasar ilmu dan pasti berjalan dalam kesesatan. Dalam kaidah usul disebutkan, pangkal dalam ibadah itu terlarang kecuali ada dalil yang mendukungnya. Demikian salah satu contoh ketatan ibadah pun harus dibarengi dengan penguasaan akan pentingnya landasan pengetahuan terhadapnya. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, tauhid akan membebaskan manusia dari belenggu perbudakan hawa nafsu berupa keangkuhan, keserakahan, kesombongan dan lain sebagainya. Yang berarti pula manusia tauhid hanya memusatkan hidupnya untuk keridhaan Allah. Ia akan terbuka, tanggap, kritis, dan tercerahkan. Tauhid akan membebaskan manusia dari syirik dan sistem yang zalim atau tiran, dengan alasan Allah saja sang pencipta dan pemiliknya. Manusia ciptaan Allah yang tertinggi dari makhluk lainnya, dan sekaligus Allah memuliakannya. Dengan demikian, sesungguhnya tauhid menjadi landasan dasar tata masyarakat yang hidup di atas sistem yang terbuka, berharkat, dan bermartabat. Sungguh pencapaian tauhid adalah pembebasan dari belenggu syirik kepada kepercayaan yang benar kepada Allah demi tercapainya kelestarian kebebasan manusia itu sendiri. Baik, sekian ceramah dari saya. Terima kasih. Syukron. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Jazakumullah kan katsiran wa billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.